Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Salam rahayu, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Wei Dideng Tien. Masih bersama saya Mbah Roto dengan mengulas kembali uraian-uraian ilmiah tinggi tentang metodologi, metafisika, tasawuf eksakta ilmiah. Sering kita baca ketika kita sholat, dalam surat Al-Fatihah itu ada ayat ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus dan bukan jalannya mereka orang-orang yang dolim. Artinya ada jalan yang lurus yang kita pinta-pinta di dalam kita melaksanakan sholat atau membaca surat Al-Fatihah. Yang jalan lurus itu disebut dengan siratal mustaqim. Jalan lurus, jalan yang diridhai oleh Allah Ta'ala. Nah, siratal mustaqim itu dikiaskan dengan rambut yang dibelah 7. Jadi dikiaskan sebagai jembatan, tetapi terbuat daripada rambut yang dibelah 7. Makanya tidak pernah terbayang, itu sangat sulit. Nah, jembatan ini itu dibangun atau dibikin itu karena jalan kita itu buntu. Artinya kita sedang melaksanakan suatu perjalanan, kemudian di depan kita itu jalan kita itu buntu karena berhalang. Bisa jadi itu ada di depannya itu ada jurang yang sangat terjal dan dalam, ataupun di depan jalan yang akan kita lewat itu ada sungai yang luas dan juga airnya yang deras, sehingga perjalanan kita tidak bisa dilanjutkan ke depannya karena terhalang oleh tadi ada jurang dan juga ada sungai yang deras. Jadi maka itulah kita dibutuhkan sebuah jembatan. Nah, tetapi ini jembatan ini itu dicari oleh semua umat manusia. Nah, jembatan apakah ini sebenarnya? Yang jembatan ini adalah penghubung antara jalan yang kita lewati dengan jalan yang ada di seberang yang menghalangi kita, baik itu jurang ataupun sungai. Itu kan menghalangi jalan kita atau membuatnya jalan kita buntu, tapi kita membutuhkan jalan ini. Nah, ternyata ini adalah suatu jalan. Jalan ini merupakan jalan menuju akan Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam kita beribadah atau mengenal akan Allah Ta'ala itu mesti melalui sebuah jalan. Nah, jalan inilah yang dicari-cari kita dalam beribadah atau dalam melaksanakan apapun. Bahkan untuk mengenal Allah Ta'ala pun mesti melalui jembatan siratal mustaqim. Jadi ada dua jalan intinya ya. Jadi dalam beribadah umat manusia kepada Tuhannya itu ada memiliki dua jalan. Yang pertama jalan awam dan yang pertama adalah jalan yang khusus. Nah, jalan yang khusus inilah yang disebut dengan jalan tol, jalan cepat, jalan pintas, yang tadi disebut dengan siratal mustaqim. Jadi ini jalan pintas, karena jika tidak jembatan ini maka jalan kita adalah akan memutar ke sebuah tujuan tersebut. Nah,
jika Allah itu ada di ujung air tertinggi yang jaraknya dari dunia adalah tak terhingga, maka walaupun kita menuju Allah Ta'ala dengan menggunakan jalan yang biasa saja seumur hidup kita, sedangkan perjalanan kita menuju Allah Ta'ala jaraknya tak terhingga, berlapis-lapis langit akhirat tertinggi yang satu lapisnya itu tidak ada angkanya, sedang kita manusia di dunia ini dibatasi oleh angka, yaitu usia. Nah, dengan begitu siapapun yang menuju Allah Ta'ala atau dalam beribadah menuju Allah Ta'ala atau bermakrifat menuju Allah Ta'ala, tidak ada kesempatan sedikit pun dengan melalui jalan yang awam tadi. Sampai kapanpun tidak akan sampai berhampir akan Allah Ta'ala, karena jaraknya tak terhingga. Jadi tidak mungkin dengan jalan-jalan yang biasa, jalan awam yang memutar. Karena kita menghindari jembatan, akhirnya kita memutar. Itu tidak mungkin akan ada kemungkinan sampai kepada Allah Ta'ala. Jalan satu-satunya itulah mesti melewati jembatan Shiratal Mustaqim atau jalan pintas, jalan cepat, jalan tol, ibarat jalan tol. Inilah yang dicari-cari. Makanya dalam beribadah pun orang pasti mencari ihdinas Shiratal Mustaqim. Karena apa? Karena jalan awam ini tidak mungkin mampu bisa membuat kita itu bisa berhampir akan Allah Ta'ala. Yang bisa membuatnya kita sampai kepada Allah Ta'ala, berhampir akan Allah Ta'ala, kenal akan Allah Ta'ala, ibadah kita sampai kepada Allah Ta'ala, wusul kepada Allah Ta'ala, hanya melalui jalannya, yaitu jalan Shiratal Mustaqim. Yang jalan Shiratal Mustaqim itu dikiaskan dengan rambut atau jembatan yang dikiaskan rambut dibelah 7. Yang ini sangat sulit untuk dilewati, tapi tidak ada pilihan lagi. Nah, ternyata apa itu jembatan Shiratal Mustaqim? Karena kalau tidak melewati jembatan mustaqim, kita tidak akan bisa sampai wusul atau ke hadirat Allah Ta'ala. Nah, jadi sebagaimana di Al-Quran yang Allah perintah kepada kita semua, bahwasanya ya ayyuhalladzina amanu taqu wa ilaihi wasilah wa jahidu fisabilihi la'alakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, carilah wasilah agar kau bisa mendekatkan diri ke hadirat Allah. Kemudian bersungguh-sungguhlah di jalan itu, berjuanglah dengan penuh pengorbanan agar kau masuk dalam golongan orang-orang yang beruntung. Nah, perintah mencari wasilah inilah yang kita mesti kerjakan terlebih dahulu. Nah, karena dari wasilah ini, maka kita akan bertemu dengan sang pembawa wasilah. Jadi tidak mungkin orang menemukan wasilah tanpa menemukan sang pembawa wasilah. Jadi untuk menemukan wasilah itu mesti melalui sang pembawa wasilah. Nah, wasilah ini yang disebut ibaratnya adalah sebuah tali yang ujung satunya ada pada Allah dan ujung satunya ada pada manusia pembawanya. Itu yang disebut dengan tali wasilah atau nurun ala nur yadillahu linurihi mayasa. Jadi Allah selalu menghampiri alamnya manusia, selalu memakai nurnya, dan nur ini menempati wajah seorang manusia yang dikehendakinya. Lah, sepanjang nur inilah yang disebut dengan tali wasilah. Nah, jadi dari seorang pembawa wasilah inilah yang akan menyampaikan bagaimana jalannya, caranya, adaptasinya dalam kita beribadah, bermunajat kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi tidak mungkin orang bisa beribadah menuju Allah Ta'ala, khusus sama Allah Ta'ala, jika tanpa melalui sang pembawa wasilah. Nah, karena di balik sang pembawa wasilah inilah ada nur yang ujung satunya ada pada manusianya itu, dan ujung satunya ada pada Allah Ta'ala. Jadi untuk bisa ibadah kita atau ma'rifat kita dalam mengenal Allah Ta'ala sampai wusul itu mesti melalui seorang guru pembimbing yang disebut guru rohani atau sang pembawa wasilah yang di zaman ini disebut dengan walia mursyida.
yang pembawanya adalah al-ulama warasatul anbiya, atau ulama yang mewarisi isi daripada estafet nur kerasulan nabi-nabi sebelumnya, atau yang disebut dengan ulil amri minkum, seorang pemimpin manusia yang dikuasakan oleh Allah Ta'ala untuk menunjukkan jalannya, caranya, adaptasinya dalam beribadah, mengenal akan Allah Ta'ala. Ini adalah seorang pembawa wasilah. Nah, dari seorang pembawa wasilah ini atau guru rohani ini, dengan menyampaikan metodologi atau sebuah jalan dengan cara secara rukun syaratnya inilah yang akan membimbing manusia dalam beribadah, bermakrifat, mengenal akan Allah Ta'ala. Jadi ternyata jembatan Siratal Mustaqim itu ada di baliknya metodologi yang waris dan mutlak, yang itu bersumber daripada sang pembawa wasilah. Nah, metodologi yang waris dan mutlak itu adalah jalan dan cara beserta dengan rukun syaratnya. Yang jalan ini adalah jalan yang dulunya itu dilewati oleh para nabi, para rasul sebelumnya. Jadi jalan menuju Allah Ta'ala itu cuma satu, yaitu jalan yang dipakai para rasul dan para nabi. Jadi tidak berlaku misalkan dalam beribadah menuju Allah itu banyak jalan, ada begitu. Ya, tetapi ternyata jalan menuju Allah Ta'ala itu hanya satu, yaitu jalan yang dipakai oleh para nabi dan para rasul. Dan ternyata jembatan Siratal Mustaqim itu ada di baliknya metodologi yang waris dan mutlak, yang ada di baliknya sang pembawa wasilah, walia mursyidah, atau ul amri minkum, seorang pemimpin manusia yang dikuasakan oleh Allah Ta'ala dalam menunjukkan jalannya, caranya, adaptasinya dalam beribadah kepada Allah Ta'ala, mengenal akan Allah Ta'ala. Jadi ini adalah metodologi yang waris dan mutlak. Jadi semua umat manusia mesti memakai jalan dan cara yang sama, yaitu jalannya para nabi dan para rasul. Yang ini ada dalam sebuah metode yang kami sebutkan metodologi. Yang di dalam metodologi itu ada 4 kurikulum. Yang pertama, wajib melalui penanaman nur iman dan nur kitab, atau kultivasi unsur mutlak, karena akan berhampir yang dengan yang maha mutlak. Mesti kita menggantikan unsur mutlak melalui praktek-praktek, baiat, baptis, atau inisiasi. Itu adalah penanaman nur iman dan nur kitab. Kemudian yang kedua, mesti adaptasi dengan menaikkan gelombang kesadarannya melalui dzikir yang bermetodologi. Jadi dzikir ini bukan dzikir harap-harap, bukan, tapi dzikir ini benar-benar dzikir yang tazkiyatun nafas, pensucian jiwa, atau menaikkan gelombang kesadaran akal. Nah, yang ketiga mesti melalui suluk atau tapa brata atau semedi atau meditasi. Itu semua nabi dan rasul itu pasti melewati laku riyado seperti itu. Kemudian yang keempat, yang terakhir adalah semua rasul dan nabi mesti ada visi misi, yaitu visi misi adalah menyampaikan ajaran kepada seluruh umatnya yang rahmatal lil alamin. Jadi metodologi inilah yang akan disampaikan oleh sang pembawa wasilah kepada seluruh umat manusia dengan berbagai merek baju agama apapun. Yang penting adalah metodologi ini. Ini adalah jalan lurus, jalan pintas yang dibawa oleh sang pembawa wasilah. Kalau dulu yang di Alkitab, Injil, akulah jalan kebenaran. Nah, tidak akan kau sampai kepada Tuhan Allah tanpa melalui aku, itu kata Yesus. Kemudian kata Rasulullah, tidak akan kau sampai kepada Allah Ta'ala tanpa melalui Rasulullah. Nah, jadi sama ya. Jembatan Siratal Mustaqim itu ternyata ada di baliknya metodologi
yang waris dan mutlak. Yang di situ ada seorang pembawa wasilah, walia mursidah, atau ulil amri minkum, seorang pemimpin manusia yang dikuasakan oleh Allah Ta'ala untuk menunjukkan jalannya, caranya, adaptasinya dalam beribadah, mengenal akan Allah Ta'ala. Demikian kaji yang kami sampaikan pada kali ini. Untuk itu, wahai orang-orang yang beriman, carilah wasilah, carilah sang pembawa wasilah, jalan agar engkau bisa mendekatkan diri ke hadirat Allah. Nah, mendekatkan diri ke hadirat Allah itu Ta'ala itu mesti melalui jembatan Shiratal Mustaqim. Nah, demikian yang kami sampaikan pada kali ini. Mudah-mudahan kita semua dipermudahkan untuk mencari sang pembawa wasilah, agar kita semua mendapat petunjuk jalan yang lurus, jalan yang diridhoi oleh Allah Ta'ala. Salam persaudaraan, salam kerukunan antar umat beragama, salam kebangkitan agama tauhid. Ini tentang praktek tarekat Naqsyabandiyah Khalidiyah. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.